Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Pariska Ningsi dari Prodi Perbankan Syariah SPS 7 dengan NIM 23053180293. Di sini saya akan membahas konsep harta dalam Islam. Kalau kita tahu, menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya untuk memperoleh ridho Allah, yakni untuk melaksanakan kegiatan infak, zakat, dan sedekah. Hal itu sudah dicantumkan di Al-Quran di surat At-Taubah ayat 14. Adapun pengertiannya, harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang merupakan akar dari lafaz ilayah. Mim berarti condong dan mirim melaksanakan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Unsur-unsur harta menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada 2 unsur. Pertama, unsur ainiyah, kedua unsur of. Unsur ainiyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Dalam kenyataan, manfaat sebuah rumah yang dipelihara oleh manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur hub ialah sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun manawiyah. Bentuk dan jenis harta dalam Islam dilihat secara kasat mata atau bahkan dirasakan oleh manusia. Barang dapat dibagi 2 sebagai berikut: barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas, dengan cara terlampau mudah, contohnya seperti udara, air, dan sebagainya. Kalau barang ekonomi, barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka, membutuhkan usaha untuk memperolehnya. Dan ada juga para fuqaha membagi harta. Ada 10 pembagian, yaitu dari segi boleh dan tidaknya manfaatnya terbagi kepada mutakawin dan khair mutakawin. 2, dari segi menetap dan tidaknya di tempat terbagi kepada akar dan manakul. 3, dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian terbagi kepada mitsl dan kimi. 4, dari segi tetap dan tidak barang setelah digunakan terbagi kepada istiqlaki dan istimali. 5, harta yang terbentuk benda mal ain dan harta yang bukan terbentuk mal dain. 6, harta benda yang terbentuk benda mal aini dan sesuatu yang berada dalam tanggungannya al-dain. 7, harta yang berada di bawah kepemilikan mal mamluk pada asalnya bukan milik seseorang, mubah, dan harta sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan memberikan kepada orang lain, mahjur. 8, harta yang dapat dibagi qabil lil kismah dan harta yang tidak dapat dibagi khair qabil kil kismah. 9, harta pokok dan harta asil tasmara. 10, harta pribadi malkas dan harta milik umum malam. Itu para fakufa membagi harta yang 10 pembagian. Adapun kedudukan dan fungsi harta dalam Islam manusia, menurut pandangan Islam, manusia memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan yang menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya, dan terdapat ayat di dalam Al-Quran sudah memberi sinyal terdapat hal itu. Adapun dampak harta halal dan haram. Suatu status halal dan haram merupakan hal mendasar dalam ajaran Islam. Sumber dan dampak kekayaan halal telah dipahami dengan jelas oleh sebagian besar
Adapun masyarakat seperti keberkahan dalam harta, kemudahan dalam beramal soleh, pahala yang kenikmatannya berlipat ganda dari Allah dan lain sebagainya. Jadi sedangkan mengenai harta haram, hal ini masih sangat sedikit diketahui secara jelas oleh umat Islam saat ini, sehingga banyak di antara mereka terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sumber harta haram antara lain pekerjaan yang mengandung unsur kezoliman, merampas hak orang lain tanpa cara yang memperbolehkan menurut syariat, memperoleh sesuatu yang tidak dibalas dengan kerja atau pengorbanan yang pantas, harta benda yang dihasilkan melalui jual beli barang haram, atau harta benda yang diperoleh melalui cara kerja yang tidak dibolehkan menurut syariat. Jadi seperti itulah pembahasan dari konsep harta dalam Islam. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.